Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu semua. Salam kenal. Saya Dewi Liliana dan kemarin 2 hari lalu diminta eh, oleh Pak Oktaf untuk bergabung sebenarnya di ini ya di dalam forum ini. Kalau saya pribadi melihat vibrasinya atau semangatnya ini baik dan kita memang perlu bersinergi, berkolaborasi. Maka ya saya juga open mind saja untuk bergabung di sini. Kemudian malah diminta untuk sedikit sharing gitu ya, berbagi. Mohon izin untuk share screen. Uh, Baik. Kalau tadi dan kemarin sudah ada dari praktisi industri, researcher, saya sendiri background-nya adalah akademisi. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Eh, Pada pagi ini, topik yang saya akan share atau saya angkat adalah mengenai social signal processing. Nah, ini juga apa irisannya dengan AI, nanti kita akan lihat bersama. Sedikit mengenai saya. Riset interest saya adalah di bidang ini, social signal processing. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau baru mendengar, nanti akan sama-sama kita kupas sedikit. Ya, jadi social signal processing, affective computing, kalau generalnya adalah computer vision, juga ke fuzzy system. Kemudian untuk aktivitas saat ini, saya dosen di jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta, dan kebetulan juga diamanahi sebagai kepala lembaga ya, kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Jakarta. Kalau aktivitas profesional lainnya, saya tergabung di IEEE, ya, asosiasi untuk engineer ya, engineer electrical and electronic engineer ya, computer science juga. Tahun ini menjadi salah satu komite ya di Indonesia section untuk humanitarian activity. Kemudian saya juga aktif di Women in Engineering Indonesia, juga tahun ini menjadi komite di Women in Engineering Asia Pasifik atau Region 10. Untuk background ya, saya dari Informatika ITS, mungkin ada yang sama di sini, dan S2, S3 adalah di Fakultas Ilmu Komputer. Kemarin Pak Dr. Risman yang akan segera sidang tertutup dan promosi ya, beliau adalah partner diskusi saya juga seperti itu. Baik, mungkin ini adalah satu hal yang baru sebenarnya domain ini ya, social intelligence, social artificial intelligence, dan memang promotor saya itu adalah Prof. Chan Basarudin, mungkin Bapak Ibu mengenal, beliau yang memperkenalkan ke saya. Kalau di Indonesia ini baru, sebenarnya kalau di Eropa sudah ada asosiasinya ya, ssp.net.eu itu ya. Ini adalah salah satu cabang ya yang lahir dari artificial intelligence untuk ke ranah kognitif, karena kebanyakan kalau artificial intelligence itu kan sudah ke ranah-ranah kecerdasan yang sifatnya seperti untuk banyak hal kemarin di biomedik, informatik, bioinformatics dan sebagainya. Lalu ada aspek kalau misalnya kita bilang kecerdasannya manusia itu ada multiple intelligence, dan belum semua itu digarap oleh AI. Kalau kita bicara AI, artificial intelligence, ini yang basic konsepnya aja kan adalah kalau kita ikut bukunya Russell and Norvig itu kan adalah bagaimana membuat suatu agent ya, intelligent agent yang bisa thinking humanly dan behave humanly gitu ya. Sudah banyak ranah untuk thinking humanly, itu banyak sekali yang mulai dari yang sederhananya adalah neural network, kemudian game ya. Tetapi behave atau acting humanly inilah yang masih banyak dieksplor, karena bagaimana agen itu menirukan manusia ya, perilaku, behaviornya manusia. Nah, di sini social artificial intelligence adalah sebuah cabang AI, artificial intelligence, yang tujuannya lebih untuk mengenali atau mengenerate ya, express non-verbal social signal. Apa itu non-verbal social signal gitu? Ya, sinyal-sinyal yang
tidak dimunculkan dalam kata-kata verbal gitu. Kalau misalnya natural language processing seperti itu kan juga banyak AI di dalamnya, tetapi itu adalah lebih kepada tekstual maupun voice ya yang bersifat verbal, harus tertulis. Maka bisa dikenali translation, summarization dan sebagainya. Nah, di sini yang disebut sebagai non-verbal social signal ini begini. Jadi ada dimensi kecerdasan manusia alami yang bisa mengenali sinyal-sinyal non-verbal. Dan bahkan ini lebih bermakna dibanding verbalnya. Ini ada risetnya ya, ada risetnya bahwa sebenarnya informasi itu sampai 55% ya, atau 70%, saya lupa, itu adalah dari sinyal non-verbalnya. Apa itu? Ekspresi wajah, gesture seperti itu gitu. Jadi bagaimana ini create agen cerdas yang bisa behave ya humanly seperti itu. Ya, contohnya ini contohnya. Kemudian social intelligence in machine di sini sebenarnya sudah berkembang ya kalau Bapak Ibu mengikuti riset terkini, dan mungkin masih inisial, memang tahap awal gitu, tapi sudah berkembang. Bahkan kalau di SSP.NET itu sudah ada kompetisinya gitu ya, seperti emotion recognition challenge itu sudah ada gitu ya. Jadi memang kaitannya dengan ini social signal processing. Maka yang disebut social signal itu adalah non-verbal signal tadi ya. Nanti kita akan lihat apa saja. Untuk implementasinya banyak ya, banyak sekali aspek yang bisa memanfaatkan ini gitu. Di antaranya ya untuk human computer interaction yang lebih real, emotion analysis, kemudian biometric recognition gitu ya. Kemudian ya ada lie detection, deteksi kebohongan di bidang obat-obatan, itu untuk artikel yang saya baca adalah tentang stres, sekarang stres, depresi gitu ya, deteksi seperti itu dan penanganannya. Entertainment, education, marketing ya juga bisa untuk mengetahui kejujuran ya. Misalnya kan selama ini kan feedback itu secara tekstual saja ya atau direkam, tetapi kalau bisa untuk mendapatkan umpan balik respon kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Karena begini, ada riset yang mengatakan bahwa emosi yang melalui ekspresi wajah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat ya, genuine, asli gitu, dibandingkan kata-kata. Karena, nah kalau lebih dalam lagi ya, memang ceritanya kalau saya riset ini adalah saya sampai saya diminta Prof. Chan untuk kuliah teori emosi di di Fakultas Psikologi UI. Jadi 1 semester saya itu mengikuti ya, memang di situ aspek biologisnya, psikologinya, sampai memang bisa mengenerate sistem saya itu. Jadi di situ dikatakan bahwa emosi ini diproses di bagian otak yang berbeda dengan perkataan ya. Kalau perkataan, perbuatan itu di neokorteks, itu otak modernnya manusia ya, primata. Sedangkan emosi itu prosesnya di bagian otak namanya sistem limbik. Seperti itu disebut otak reptil ya. Artinya responnya itu jujur, responnya jujur. Sebagai contoh misalnya kalau kita pegang panci panas ya, panci panas itu pasti respon emosinya kan terkejut gitu. Walaupun setelah itu bilang, oh nggak apa-apa kok gitu, karena malu atau temannya dan sebagainya. Nah itu makanya yang di luar, di Amerika ya, ini sudah tentang kepuasan pelanggan ya, untuk marketing ya, feedback umpan balik itu sudah menggunakan deteksi ekspresi wajah ya. Oke, tadi kita bicara tentang sosial sinyal. Apa saja sosial sinyal itu? Ada macam-macam ya, dari gesture, gerak tubuh, bisa untuk mengetahui gerak-gerik penolakan, antusiasme, seperti itu. Vokal di sini bukan apa yang dikatakan atau diucapkan, tetapi intonasi ya. Bisa mencerminkan emosi, itu orang takut, orang marah. Nah, itu kecerdasan alami manusia bisa ya kita mengenali ini ya. Yang disebut sebagai behavioral signal tadi atau sosial signal. Nah, itu bagaimana PR-nya adalah bagaimana membuat agen AI yang bisa mengenali sosial sinyal ini seperti layaknya manusia. Jadi seperti itu. Jadi dari yang menjadi big problem ya, problem formulation-nya. Dan ini waktu saya riset ini memulainya di 2015 itu belum banyak, bahkan belum ada ya di Indonesia seperti itu. Tapi setelah itu kan saya dari lab
machine learning computer vision ya, saya dari lab MLCV-nya Fasilkom UI situ mulailah Prof Chan membentuk tim ya, tim riset. Di bawah saya ada tim saya S2 gitu, kemudian juga dilanjutkan S3 ini juga terus ya, memang harus berkolaborasi karena nggak bisa sendiri. Bahkan sampai waktu itu adalah kesulitan ketika saya sidang promosi ya, promosi dokter, sidang mulai seminar hasil tertutup itu kesulitan untuk mencari. Kalau di UI itu kan ada dewan penguji, itu harus dari eksternal ya. Jadi mencari pakar yang ke social signal processing ini belum ada lah di Indonesia gitu. Sehingga yang terdekatnya ya computer vision gitu. Padahal tapi kalau di luar ada ya. Akhirnya saya juga kenal gitu, setelah saya lulus saya kenal sama dosen dari BINUS, Pak Sepe, yang ternyata di Leeds ya, di Inggris juga mengambil ini gitu. Akhirnya yang mulai berkomunikasi dan sebagainya, karena saya berharap nantinya juga di dalam asosiasi ini juga ada sub-bidang yang bisa, AI itu kan luas sekali, kemarin Dr. Vivi menyampaikan seperti itu. Jadi ada satu sub spesialisasi tentang social signal processing ini, karena di luar di dunia juga ada asosiasinya, ada kompetisinya seperti itu. Jadi pengembangannya bisa lebih bersama-sama gitu. Kalau sekarang sudah banyak, kalau saya lihat baik itu yang merefer ke paper saya atau ya saya ikut mengikuti ya paper-paper juga sudah banyak yang ke arah sini, karena waktu saya ikut ICAXIS 2016 itu pembicaranya dari Norwegia, saya lupa siapa. Ini adalah disebut AI masa depan. AI masa depan adalah ke ranah ini, social artificial intelligence. Ya ini tadi contoh ya, yang paling dominan memberi informasi nonverbal itu adalah facial expression ya, facial expression. Kemudian ada prosody ini gaya bicara ya, intonasi bicara itu bisa terbaca informasi yang yang dimaksud gitu. Jadi bukan apa yang diucapkan tetapi nada bicaranya gitu. Kemudian yang riset terbaru itu di Fasilkom itu adalah dari tangisan bayi gitu. Makna tangisan bayi itu pakai AI juga. Jadi ternyata ada maknanya ya, apakah ini nangis, apakah nangisnya itu karena marah, karena lapar, karena butuh perhatian, sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar ke depan tuh AI adalah acting humanly ya, behave humanly. Oke. Ya, ini literatur utama ya. Memang kalau kita lihat di emotion recognition itu pakai dasar pengklasifikasian dari Paul Ekman. Paul Ekman ini adalah pakar psikolog ya, psikologi emosi yang 40 tahun melakukan riset. 40 tahun, dan salah satunya itu adalah yang di papernya itu di Papua Nugini ya, di suatu tribe suku yang terpencil yang tidak terekspos oleh televisi, teknologi ya, tidak bisa membaca ya, tidak illiterate lah seperti itu, untuk membuktikan bahwa sebenarnya emosi ini universal across nation gitu. Jadi disitulah dilakukan eksperimen bahwa ya memang ini yang menjadi dasar bahwa emosi manusia itu universal dan ini adalah basic emotion gitu. Kemudian kalau untuk riset saya sendiri di S3 adalah walaupun emosi itu dasar, tapi kemunculannya itu bisa men-trigger emosi-emosi lainnya yang kita sebut sebagai mixed emotion. Dan itu dimensinya sangat luas ya, sangat luas, bisa beragam emosi yang muncul, misalnya marah gitu saja. Kan riset yang existing sekarang ini adalah klasifikasi basic emotion ya, baik dengan deep learning yang kebanyakan tekniknya. Tapi ternyata tantangannya ke depan itu emosi itu nggak hanya basic loh gitu. Sekarang kalau ada orang terkejutnya itu karena takut atau karena happy gitu. Jadi konteks ya, ada konteks kalau ini real di bidang psikologi, karena kebetulan riset saya juga dengan Ibu Imelda dari Psikologi UI, bahwa psikolog itu akan melihat dari konteksnya gitu. Jadi tidak bisa cuma emosi dasarnya aja. Kenapa? Kalau terkejutnya kenapa gitu? Karena sedih, takut, bahagia. Nah itu untuk menentukan treatmentnya ya, selanjutnya seperti itu. Sehingga kalau ingin lebih bisa digunakan, bisa diaplikasikan tuh harus yang real seperti apa yang dilakukan psikolog. Sehingga riset S3 saya adalah untuk mixed emotion ya, atau
natural emotion recognition, dan di situ saya menggunakan fuzzy karena ada derajat fuzziness di situ ya. Kalau misalnya ini kan discrete ya, klasifikasinya basic, sedangkan kalau fuzzy itu kita bisa tahu ya dalam suatu ekspresi itu berapa sih derajat kemarahannya atau keterkejutannya dan sebagainya. Jadi itulah kalau kemarin Pak Risman menyampaikan state of the art itu bagaimana kita propose atau formulate problem itu yang memiliki state of the art tadi. Itu dari ya existing, kita harus baca, read and read and read apa yang sudah dilakukan. Lalu dari semua yang sudah dilakukan itu apa gap-nya. Nah, di situ bagaimana saya menemukan state of the art sampai saya memunculkan fuzzy emotion recognition yang jurnalnya diterbitkan di Springer Cognitive Processing ya, saya lupa namanya ya. Ya, itu sebagai model yang satu-satunya model yang pertama kali lah dibuat tentang mixed emotion recognition. Lalu kesini-sininya mulai banyak yang mengikuti itu ya sekarang ya, karena itu terbitnya 2020. Oke, saya lanjutkan kenapa SSP itu penting. Nah, di sini perspektifnya ya, karena AI tadi masih terbatas kecerdasannya, padahal yang bisa dieksplorasi, kalau kita bilang kecerdasan manusia itu multiple. Tidak hanya kecerdasan yang kita sebut IQ ya, IQ kognitif, ada kecerdasan EQ, emotion, ada juga kecerdasan musical ya, rhythmical, ada kecerdasan personal ya, interpersonal, kemudian ada juga dimensi kecerdasan spiritual ya. Kebayang ke depan kalau misalnya AI itu akan sampai benar-benar memiliki multiple intelligence itu ya semua. Nah, ini benar-benar sudah yang disebut kecerdasan buatan yang sesungguhnya. Ya, itu bisa masuk ya ke roadmap sebenarnya. Cuma sekarang arahnya memang masih ke kognitif dan emosional gitu ya. Kemudian human science goal ini untuk memahami social interaction, karena ya perlu ya. Contohnya yang sudah diterapkan di luar itu adalah robot untuk assistant elder ya, orang tua gitu. Dan di situ kan harus lebih human dia, ya bisa memahami emosi dan sebagainya gitu. Kemudian dari aspek teknologi sekarang juga sudah didukung dengan parallel processing dengan GPU sehingga bisa ya untuk support riset-riset yang membutuhkan kapasitas komputasi besar. Kemudian kalau secara general, social signal processing ini ada dua ya problem utamanya, analisis. Analisis itu adalah memahami, jadi bagaimana komputer, robot, atau agen bisa mengenali apa itu emosinya manusia ya, atau social signalnya. Dan synthesize itu adalah selanjutnya bagaimana robot juga bisa memproduce, generate. Nah itu ada tim saya ya, rekannya Pak Dr. Risman juga, yang menggunakan GAN ya, Generative Adversarial Network itu untuk create misalnya, jadi itu kalau ada input ya, misalnya orang marah, maka robot itu akan merespon, menggenerate respon emosi apa gitu. Takutkah gitu. Kalau ada orang senang dia bisa generate apa. Jadi ada dua stream ya, analisis itu yang saya lakukan, pengenalan emosi, sintesis ini adalah untuk generate respon dari agen atau software atau robot itu. Oke ya. Kebanyakan metodenya adalah menggunakan machine learning. Saya juga menggunakan machine learning. Saya pernah menggunakan deep learning juga, tetapi karena saya ke mix emotion akhirnya saya pakai fuzzy ya, fuzzy untuk itu tadi bisa mengenali lebih, fuzzy ini kan lebih sensitif ya dalam klasifikasinya. Oke, mungkin ini terakhir ya, potensi riset SSP ini ada banyak ya tantangannya seperti itu. Contohnya adalah kemarin saya setuju ya, jadi cost di penelitian machine learning ini adalah providing dataset, annotated ya, yang sudah terlabel. Untuk riset saya, memang ada sih kemarin itu kalau misalnya di bidang emotion recognition itu ada free ya, database CK namanya. Concanada itu free ya, downloadable. Tapi ada yang berbayar juga. BP4D itu berbayar beli. Jadi dataset itu ya udah ekspresi wajah yang sudah dilabel. Karena labelnya itu kita tidak hanya pakai oh ini emosinya apa gitu. Kalau di bidang social signal processing itu kita pakai yang namanya action unit AU. Action unit itu adalah kombinasi kemunculan facial muscle ya. Jadi untuk membentuk emosi senang itu kemunculan facial muscle ya,
otot-otot wajah itu kalau senang itu dia orbicularis oculi sama prefrontal lobes, dan saya lupa ya. Itu seperti itu caranya AI itu. Jadi yang banyak digunakan itu seperti itu. Itu luar biasa ya untuk anotasi ini ya. Kemudian ya analisis tadi ya, dan robust algorithm. Kemudian ini yang masih open challenge dan banyak dieksplor penggunaan deep learning ya untuk facial expression recognition yang unsupervised, tapi ya karena kalau supervised tadi penyediaan datasetnya luar biasa, atau transfer learning juga bisa. Nah, kemudian ini juga open challenge-nya adalah integrasi multimodal dari social science. Apa itu multimodal? Selama ini kan untuk mengenali emosi adalah menggunakan ekspresi wajah gitu. Tapi sekarang riset-riset gitu, saya banyak mereview juga sudah menggunakan berbagai modality, tidak hanya ekspresi wajah, tapi ekspresi wajah ditambah gerakan mata, ekspresi wajah ditambah intonasi bicara gitu. Jadi diharapkan lebih tinggi ya akurasinya, itu multimodal namanya. Kemudian juga ya ini yang sekarang yang tren adalah synthesize ya. GAN, Generative Adversarial Network tadi, untuk membuat mesin bisa merespon ya interaksi terhadap emosi manusia. Oke, kemudian terkait dataset itu memang luar biasa ya, effortnya itu kita membutuhkan sebagai contoh ketika saya ingin riset S3 saya adalah untuk mengenali mixed emotion. Tapi existing dataset di dunia itu adalah basic emotion. Nah ini kan nggak cocok, nggak relevan gitu, sehingga mau nggak mau saya harus develop, membuat sendiri. Dan ya benar seperti yang Pak Risman sampaikan kemarin, itu luar biasa ya. Jadi ini adalah dataset part of S3 saya yang saya hasilkan, yaitu mixed emotion facial expression. Jadi mulai saya cari talentnya ya, ini berapa ini sini ada yang foundernya Convergen AI ini ya. Dari cari talentnya sampai skenario perekamannya sampai ke labelingnya. Setelah labeling ini bisa ya Bapak Ibu, kalau ini open sudah digunakan seluruh dunia ya, karena saya sendiri adminnya gitu. Jadi riset-riset dari China, Denmark, India, banyak yang sudah mengakses ini ya, imed.cs.ui.ac.id. Ini yang tertarik ya untuk ke mixed emotion. Setelah proses pembuatan labeling pun itu tidak bisa, saya harus memvalidasi ya, memanfaatkan 20 orang psikolog ya dari UI untuk memvalidasi, benar nggak? Dan saya harus scoring rate of agreement mereka, 20 orang ini, misalnya ini ya, ini mixed emotion ya, ini kan seperti sama-sama happy, tapi happy-nya apa? Ini happy surprise. Benar nggak ini di-rate oleh psikolog? Makanya luar biasa pembangunan dataset itu Bapak Ibu, sehingga kalau kita bisa kolaborasi sebenarnya baik, karena ini baru sampai ke label emosi, belum ke action unit. Ini masih PR panjang nih sebenarnya, tapi ini sudah banyak digunakan di dunia ya. Indonesia juga banyak yang menggunakan. Free Bapak Ibu, ini free ya, memang disupport waktu itu dengan dari riset grant, sama syaratnya cuma ini aja, surat keterangan aja gitu, bahwa ini untuk kepentingan akademisi, bukan untuk komersial gitu aja. Oke, kesimpulannya SSP riset ini masih di tahap inisial dan masih banyak open challenge-nya, dan ini merupakan domain yang berkembang ya, sedang berkembang dan nantinya dimanfaatkan di banyak aplikasi ya. Dan ini melibatkan area multidisiplin ya risetnya. Kenapa saya bilang ini emerging domain dan banyak nantinya akan promising ya, menjanjikan, bisa dimanfaatkan. Nah, di sini waktu di akhir-akhir studi saya ya, tahun 2019 awal itu, saya diminta ikut bagian peresmian Tokopedia AI Center di UI ya itu ya. Waktu itu kan ada 3 ini, almarhum Pak Dr. Ivan Fanani ya, vehicle recognition, nah saya emotion recognition ini. Kemudian ada Tokopedia image searching. Nah ketika saya mendemonstrasikan ini ya, pengenalan emosi realnya, jadi waktu itu zaman-zamannya Syahrini yang habis nikah itu ya, dan sebagainya, itu kan banyak wartawan itu penasaran bagaimana sih perasaan dia gitu, dari sini recognition-nya. Ini adalah guilty waktu itu ya, gabungan dari malu dan takut ya, seperti itu gitu. Jadi tapi memang ini kan hal-hal psikologi, saya tuh banyak yang mendapat tolong dong dideteksi ini suami saya ekspresinya apa dan sebagainya, itu
ada ethical ya, conduct di psikologi kita nggak bisa mempublikasikan. Tapi memang akurasinya tinggi kok. Saya sering tuh pakai fotonya Jokowi atau apa, saya predik ya dari AI. Dan bisa saya simpulkan bahwa akhirnya orang itu atau manusia itu lebih percaya nih ke sistem gitu untuk akurasi pengenalan. Padahal ini kan kecerdasan naturalnya mengenali emosi itu dari manusia ya. Tapi ya begitulah gitu, memang lebih akurat. Nah, di sini juga saya mendapat respon waktu itu dari Tokopedia ya dan Nvidia ya, bahwa ini promising ya, mereka membutuhkan seperti emotion recognition kan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan sebagainya. Makanya saya bisa cerita seperti itu. Nah, masalahnya saya ini kan riset ya, akademisi, makanya dalam asosiasi ini diharap kita bisa hand in hand lah bringing ini ke ke industri seperti itu, bahwa kita bisa loh gitu. Dan saya juga termasuk menjadi, akhirnya karena saya banyak publikasi ya, menjadi rujukan lah untuk reviewer di internasional ya, yang saya mention seperti itu. Ini beberapa itu ya publikasi saya yang terkait itu. Dan ini juga saya akhirnya menjadi reviewer di berbagai top itu ya, top jurnal ya, yang Q1 rata-rata ada Information Fusion, IEEE itu rata-rata ada cognitive processing dan sebagainya. Itu juga salah satu impact lah dari aktivitas riset itu yang mungkin nanti bisa meluas lagi. Oke, kemudian waktu saya masih ada ya Pak Oktav, mungkin sedikit lagi ya. Masih Bu, masih 5 menit lagi, silakan. Oke ya, ini sedikit lagi karena terkait dengan, kebetulan saya sendiri sekarang ke struktural ya, karena saya sebagai Kepala Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat PNJ, sehingga agak bukan terhambat, ke aktivitas keilmuannya itu seperti di slow down gitu, karena saya harus mengurusinnya struktural gitu, tetapi di situ juga saya dapat knowledge bahwa ini loh ada ini ya, dari Kemristek BRIN itu ada kerangka riset nasional yang kita juga bisa align ya, harusnya ke sini gitu, bahwa ya bisa sejalan arahnya nanti. Dan juga waktu saya diajak Pak Oktav, Bu sharing diskusi gitu ya, saya tertarik gitu, karena kan sebenarnya gairah saya itu ada di riset ya, di riset AI, tapi karena ya tugas sekarang saya bilang tanggung jawab untuk pengabdian ya, saya harus ke struktural. Kemudian ada ini ya, yang dari Kemristek itu ada yang namanya bidang fokus ya. Kalau bisa kita ke depan diarahkan ya ke bidang fokus ini, 9 bidang fokus riset, karena itu prioritas riset nasional ya, dan ini bidang-bidangnya seperti itu. Kesehatan ya masih jadi concern. Kemudian tahun ini juga saya dapat grant ya dari sini, dari Kemristek BRIN itu untuk social artificial intelligence. Jadi untuk saya buat buat bot untuk deteksi emosi secara mandiri. Karena dalam situasi pandemi gini kan ada riset mengatakan bahwa the next pandemi is mental ya, mental atau depression pandemi gitu. Sehingga disitulah saya buat bot, orang bisa analisis emosinya, sampai bisa di situ ada saran-sarannya untuk mereka pengelolaan emosi, dan nantinya juga bisa itu multi years ya, berikutnya bisa speech to text lah, jadi bisa bercakap-cakap. Itu riset saya tahun ini. Oke, nah ini juga tadi mungkin ya terkait dengan sampaikan Pak Wira bahwa ya sudah baik ini kami di hulu akademisi ini ya melakukan riset, publikasi, diharapkan juga bisa berkolaborasi ya di hilir itu dengan industri agar bisa lebih applicable ya, dimanfaatkan. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Lalu saya ada sedikit komentar terkait asosiasi ya. Ini nanti kalau nanti sudah settle gitu, atau saya stop share dulu. Saya harap nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi ya untuk tadi fokus riset nasional. Bisa juga kolaborasi dalam bentuk menulis buku ya, buku AI, karena selama ini kan memang banyak rujukan adalah luar ya, Bishop dan kawannya itu. Kalau di sini saya lihat kepakarannya sudah tinggi-tinggi semua di sini, sehingga itu sangat memungkinkan kalau kita kolaborasi create buku bersama. Kemudian asosiasi ini juga bisa nantinya membuat jurnal ya, menjadi rujukan jurnal di bidang AI di Indonesia, atau juga create conference gitu yang reputable seperti kata Pak Risman kemarin. Seperti itu ya. Dan juga kita meningkatkan publikasi khususnya dari yang researcher dan akademisian ini, dengan memention asosiasi ini ya sebagai membership kita, keanggotaan.
Mungkin itu saja masukan dari saya, dan tentunya karena ini adalah nanti awal gitu pembentukan, masukan saya adalah bahwa kita harus bisa memetakan challenge-nya apa gitu ya, challenge-nya apa, dan ya mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan, ini tadi sifatnya berbagi saja Bapak Ibu, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.